Ketemu Mas Edi lagi ini. Ya. Selamat malam Mas Edi. Malam, Rayu. Mas Edi, ini malam ini kita mau membahas tentang kegayuhan atau cita-cita ya. Ya. Atau mungkin bisa diartikan visi atau misi ya. Nah, ini kan tentu manusia itu kan semua memiliki cita-cita ya. Cita-cita. Ya, saya mau membahas berkaitan dengan cita-cita ini, bagaimana manusia itu bisa mewujudkan cita-cita. Jadi mungkin bisa berbagi teknik atau strategi dalam kita mewujudkan cita-cita, atau dalam kita memilih cita-cita gitu, Mas Edi. Monggo silahkan. Ya. Jadi memang leluhur kita itu sudah banyak memberikan wejangan ya, atau pesan-pesan moral tentang bagaimana cara gayo lintang. Di dalam bangun Jawa itu cita-cita setinggi langit atau gayo lintang. Sebenarnya tidak ada yang salah di dalam filosofi itu, karena semua orang pasti memiliki yang namanya keinginan di mana dia ingin menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Dan banyak tokoh-tokoh di Jawa itu yang mampu merubah dari orang kecil menjadi orang besar. Contoh seperti seorang tokoh Ken Arok. Yang mana Ken Arok itu dianggap sebagai manusia jelata atau biasa, tapi karena dia punya keinginan yang kuat, ingin menjadi seorang raja, akhirnya bisa tercapai. Dan mungkin sekarang bisa kita lihat pemimpin sekarang pun juga berasal dari orang biasa yang akhirnya bisa menjadi seorang presiden. Artinya kita tidak boleh membatasi diri ini untuk berekspresi, untuk bisa menggapai cita-citanya. Pertama kali yang harus ditanamkan adalah visi. Karena visi ini akan menjadikan kekuatan jiwa kita di dalam berkeinginan. Tanpa punya visi, maka itu akan menjadi sebuah ilusi. Jadi visi ini yang dikedepankan menjadi salah sarana untuk mewujudkan secara logika cita-cita apa sih yang ingin kamu capai. Nah, kenapa harus menggunakan logika? Karena kita harus mengukur kemampuan daya kapasitas kita dalam meraih hal itu. Artinya menyinkronkan dunung ke rosone. Kalau kamu ingin pandai harus belajar. Kalau ingin menjabat nilai bagus ya kamu harus banyak mencari pengetahuan. Itu menjadi salah satu cara agar kita mampu mencapai tujuannya. Nah, setelah kita mampu membuat visi, baru misi menyertai terhadap apa yang ingin kamu capai. Artinya ya lepas dari pribadimu, karena ada Tuhan di sana sebagai tempat untuk menggantungkan doa. Nah, dengan harapan-harapan yang tentu membaikan, dengan visi yang kuat, visi yang jangka panjang, misinya akan ditata oleh perilaku yang kita tuju. Ini adalah keseimbangan yang harus kita lakukan. Visi tanpa misi jadi ilusi. Misi tanpa visi akan jadi imajinasi. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, misalnya para generasi sekarang ya, belajarlah untuk mengenal visi yang kamu inginkan. Setelah itu tentukan target perencanaan. Nah, visi tanpa target perencanaan maka tidak akan menjadi wujud kenyataan. Ini harus sinergi di dalam perilaku kita. Kalau lebihnya seperti itu, Pak. Dalam konteks spiritual ya, artinya kan selain kita ingin mewujudkan visi kita, mewujudkan misi kita, itu tadi kan kita harus ada dua ikhtiar yang harus kita jalani ya. Yaitu yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah doa. Nah, tentu usaha itu kan harus sinergi atau realistis dengan tujuan kita. Ketika kita ingin mendapatkan nilai yang baik ya kita usahanya belajar kan. Nah, sekarang dalam konteks doa, doa seperti apa ya menurut Mas Edi ini untuk kita dapat mencapai visi kita ya. Pertama kali sebelum doa pasti kita harus menentukan dulu apa yang kamu inginkan. Jadi tidak asal doa.
Ya. Kebanyakan orang-orang itu doa menggantungkan nasibnya kepada Sang Pencipta, menggantungkan nasib loh. Karena dia tidak jelas apa yang diinginkan. Ya. Misalnya dia menginginkan sebuah rezeki, padahal yang disebut rezeki itu juga luas. Dia tidak otentik di dalam meminta terhadap apa yang dia inginkan. Berarti harus konkret ya? Kita harus konkret. Kita harus paham terus apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Setelah kita tahu apa yang kita inginkan, baru kita noto pikiran, manekung nyuwun marang Gusti. Mungkin banyak hal yang dilakukan, mulai dari puasa, tapa brata, atau kalau orang kekinian lebih kepada pengetahuan yang ditingkatkan agar menjadi wawasan. Artinya gini, ketika kita tidak konkret dalam targetnya tadi, taruhlah hanya ingin jadi pejabat kan, itu harusnya kan konkret pengen pejabat apa gitu ya. Betul. Jadi tidak bias. Jadi visi itu visinya jelas, tidak hanya menjadi sebuah ilusi saja, tapi ada tujuan yang dikehendaki. Jadi pertama itu dampaknya apa kalau bias, Pak? Kenapa? Dampaknya nanti loh ketika dampaknya pasti kecewaan dong. Karena kadang apa yang kita inginkan itu tidak seperti yang diharapkan. Karena keinginannya bias tadi. Bila ketemu nih kok orang sing tak karepno ya. Karena kamu ingin pekerjaan, dikasih pekerjaan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ini bukan kesalahan Tuhan. Kesalahan kita. Dikasih pekerjaan kan. Jadi kesalahan kita yang tidak menentukan visi itu secara jelas. Jadi pertama keinginan itu sebagai wujud visinya. Setelah keinginan ada yang namanya kehendak. Tanpa ada jadi kehendak. Yang pertama harus targetnya konkret dulu ya. Konkret dulu. Ya, keinginan, terus yang kedua itu kehendak. Tanpa ada kehendak, keinginan pun tidak akan menjadi sebuah perwujudan. Nah, ini kehendak ini. Kehendak yang nantinya akan menjadikan sebuah hasil. Jadi itu ada rumusnya Pak Edi, ada rumusnya. K2 sama dengan H kalau di rumus ilmu motivasi. K2 keinginan plus kehendak akan mendapatkan hasil yang dituju atau yang dicapai. Nah, harapan kami adalah manusia itu jangan takut bervisi. Karena visi ini yang bisa nggotek langit istilahnya. Jadilah orang yang visioner itu ya kan. Jadi visi itu jangan pernah dibatasi, visi itu jangan pernah dikekang ya kan. Visi itu boleh kita sampai langit Sabtu itu boleh. Visi kan, ya kan. Misinya inilah yang namanya kehendak yang harus menyertai dalam lakunya. Tanpa ada keseimbangan itu kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Nah ini bicara kehendak kan tadi kan misi ya. Lakunya itu kan tadi ada usaha konkret, usaha duniawi ya. Betul. Berupa ini coba Mas Hadi bisa berbagi berkaitan dengan usaha secara spiritual. Doa itu bagaimana? Doa jadi banyak cara ya. Tentu sesuai dengan keyakinan masing-masing juga. Kalau kita sebagai kepribadian Jawa ya mungkin doanya tidak hanya dilantunkan dalam konteks keyakinan beragama. Mungkin dengan laku spiritual lewat puasa, lewat wetonnya ya kan, lewat tapa brata, dan itu sudah dilakukan oleh leluhur kita di zaman dulu sampai hari ini. Karena aku kepengen kekarepan ya prihatin. Prihatin itu dari dasar kata perih loh Pak. Perih. Perih itu artinya ya dengan visi yang baik, dengan keinginan yang baik, dengan misi yang dilakukan dengan penuh dengan perasaan sukacita ya kan, dengan mengorbankan perasaannya untuk bisa menggapai apa yang diinginkan. Mengorbankan ini bukan terus kita membuat diri kita sakit, itu tidak. Prihatin, perih di dalam hal berkeinginan mematikan segala keinginan yang lainnya agar kita fokus terhadap satu tujuan di situ. Selama ini kan banyak orang itu punya keinginan beraneka ragam tidak difokuskan. Jadi dia harus apa istilahnya mengurangi hal-hal yang sekiranya memang tidak logis di dalam berkeinginan itu. Dia harus memfilternya sendiri. Yang tujuannya adalah mempermudah, memperlancar dan memperingan laku perjalanannya. Jangan menjadi beban, ya kan? Jadi berarti kan bisa saya contohkan ketika visi seseorang atau tujuan seseorang hidup itu pengen kaya raya, berarti kan dia kerja keras, kemudian juga prihatin poso atau ngirit atau util kan gitu. Artinya kan jadi kaya. Cuma pertanyaannya ketika kaya buat apa mau nggak dibawa mati kan gitu. Betul ya. Nah sekarang mungkin kita bisa
berbagi berkaitan konteks kita hidup itu untuk apa lah, visi yang baik itu seperti apa ya. Visi yang baik ya harus diawali dengan pemikiran yang baik dulu. Ini mindset, ya kan, yang akhirnya mensugesti diri kita untuk berperilaku baik juga. Nah, di saat kita berpikir baik, berperilaku baik, maka hasilnya akan baik. Sehingga doa-doa dilakukan akan membangkitkan spirit jiwa ini mencapai kebaikan untuk yang lainnya. Jadi awalnya baik ya endingnya harus baik. Nah, kalau endingnya nggak baik, berarti ada sesuatu yang salah atau keliru di dalam proses awalnya itu. Jadi kita pun juga harus berpikir terbuka ya. Jangan terus egois ya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah baik. Nah itu artinya kamu membaikkan dirimu sendiri, tapi nggak baik untuk yang lainnya. Jadi memang kita harus benar-benar membuka pikiran kita untuk menggapai visi ini bisa menjadi kebaikan atau kemanfaatan untuk yang lainnya. Jadi memang visi ini sifatnya personality, tapi bisa untuk ke depan jangka panjang dan untuk orang yang banyak yang menikmatinya. Nah, ini konsep-konsep dasar migunani bagi masyarakat orang Jawa. Ya. Itu ramung sakar PDW gitu. Nah, bicara tentang tempo dulu dan tempo sekarang ya, karena leluhur itu saya melihat kan visi leluhur kita dulu kan rata-rata direwangi prihatin, pingin anak turune urip kepenak kan. Yeah. Berarti kan konteksnya malah buat keturunannya, bukan dirinya dia yang perih, yang prihatin, tetapi harapan visinya berharap nanti anak turunnya bisa menikmati ya. Bisa menikmati lah. Yeah. Sekarang ini banyak visi-visi ketika menjadi pemimpin terkabulkan, tetapi ketika jadi pejabat itu malah terlibat dalam korupsi semacam itu. Gimana Mas? Ya kembali lagi, setiap orang itu kan seringkali lupa terhadap misi yang berjalan ya kan. Visinya bagus demi kemakmuran, demi masa depan dan kemaslahatan umum, tetapi misi yang dilakukan ini yang sering membuat kita lalai terhadap tujuan semula. Kenapa bisa lalai? Karena kondisi lingkungan sekitar yang bisa merubah kondisi yang kita rasakan. Nah, di saat prihatin, setiap orang pasti fokus pada tujuan. Yeah. Tapi di saat sudah mendapatkan apa yang diinginkan, itu seringkali menjadikan dia lalai terhadap tujuannya. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin berada di fase itu, kembali lagi keheningan atau lewat manekung, itu gunanya adalah untuk kesadaran diri kita terhadap awalnya apa dan siapa dan menjadi apa dan bagaimana. Ini perlu di dalam pelaku perjalanan karir kita. Berarti ingat tujuannya dulu ya. Yeah. Ketika sudah tercapai jangan lupa kan. Jangan lupa mau apa setelah jadi apa kan itu. Betul. Baik Mas Hadi, pada prinsipnya sebagai manusia kita harus memiliki visi, ya, dan diimplementasikan lewat misi. Tetapi kembali ketika hal-hal itu sudah tercapai, jangan lupakan tujuan awal kan itu. Betul, jangan lupakan diri kita asal dari mana. Oke, baik, terima kasih Mas Hadi atas pencerahannya. Ya. Salam rayu.